Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2851 Kekuatan Dunia. Jiwa pedang di atas kepala Ye Jianjun dipenuhi dengan gelombang niat pedang kuno dan kuat, diisi dengan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah dunia yang seluruhnya terbuat dari pedang tajam. Seni bela diri tingkat dewa, dunia jiwa pedang. Ketika roh bela diri tingkat dewa muncul antara langit dan bumi, ada tekanan tiba-tiba dalam jarak 1 juta mil dari Mushan. Roh bela diri di semua prajurit gemetar pada saat ini, dan sepertinya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Semangat bela diri ini normal di depannya. Di dunia jiwa pedang di atas kepalanya, Ye Jianjun berdiri dengan bangga di udara. Sekarang dengan berkah dari jiwa bela diri, dia tidak lagi takut dengan kekuatan pedang dan niat membunuh Lin Bai. Dia menegakkan punggungnya dan menatap Lin Bai dengan mata dingin. Kamu sekecil semut di mataku sekarang. Konyol. Ye Jianjun memandang Lin Bai dengan senyum menghina. Bahkan ada senyum percaya diri di wajahnya, seolah-olah dia telah melemparkan dengan semangat bela dirinya, dia ditakdirkan untuk memenangkan pertempuran ini. Semua orang melihat roh bela diri di atas kepala Ye Jianjun. Kekuatan roh bela diri tingkat dewa itu begitu kuat sehingga tidak bisa disinggung. Ye Jianjun akhirnya menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Dugu Jianjun menunjukkan senyuman tak berdaya di wajahnya. Semua orang sepertinya berpikir bahwa Lin Bai pasti akan kalah di bawah semangat bela diri tingkat dewa Ye Jianjun. Sepertinya kamu sudah punya peluang untuk menang. Lin Bai bertanya sambil tersenyum tipis. Ye Jianjun berkata dengan nada menghina, apakah kamu masih berpikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku hari ini? Lin Bai tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Itu hanya roh bela diri tingkat dewa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ayolah. Buka matamu dan lihat dengan jelas bagaimana aku mengalahkanmu. Lin Bai mengangkat pedang iblis, menyingkirkan penggaris pengukur, dan berkata dengan dingin. Menghadapi seni bela diri tingkat dewa Ye Jianjun, Lin Bai berinisiatif menyingkirkan penggaris pengukur dan tidak menggunakan Zimu Kendo. Dengan jari pedang iblis, bibir Lin Bai berubah menjadi senyuman dingin. Ayo, lihat bagaimana aku mengalahkanmu. Kalimat ini bergema di antara langit dan bumi, penuh dengan kepercayaan diri dan dominasi Lin Bai, biarkan kamu melihat betapa aku kalah. Semua prajurit di sekitar Mushan bersemangat dan memandang Lin Bai dengan ngeri. Banyak orang berseru dalam hati mereka, kamu memiliki keberanian untuk bertarung di hadapan roh bela diri tingkat dewa. Kamu layak menjadi putra suci Dongzu. Menghadapi provokasi Lin Bai, wajah Ye Jianjun berubah menjadi galak, matanya bersinar dengan niat membunuh. Jiwa bela diri di atas kepalanya bergetar hebat, dan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya sepertinya akan terlepas dari tanah. Oke, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Jiwa pedang yang sangat jahat. Metode rahasia seni bela diri sangat berdosa. Ye Jianjun meraung, dan jiwa pedang gelap terbang keluar dari dunia jiwa pedang dan bergabung ke dalamnya, di pedangnya. Pada saat yang sama, kabut hitam mengerikan muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba, kabut hitam itu menggulung dan berubah menjadi energi pedang menakutkan yang merobek langit dan menebas ke arah Lin Bai. Roh pedang yang sangat jahat. Kaisar Lounan berkata dengan terkejut. Kasim tua itu berkata dengan heran, Yang Mulia, apakah ahli pedang yang sangat jahat belum lama ini adalah orang yang diinginkan oleh dinasti Lounan kita di Beizu 2 tahun lalu? Kultivasi orang ini berada dalam kesulitan. Dia memasuki kota kekaisaran dan membantai keluarga kerajaan dosa-dosanya sangat keji. Saya tidak menyangka bahwa roh bela diri dari ahli pedang yang sangat jahat yang tiba-tiba menghilang 2 tahun lalu akan benar-benar muncul di tangan Ye Jianjun. Kaisar Lounan dan Kasim tua itu berseru. Jiwa pedang yang sangat jahat adalah jiwa bela diri setingkat kaisar. Tuan aslinya pernah menjadi seorang pembudidaya pedang berdosa di tanah Beizu. Namun 2 tahun lalu, dia dibunuh oleh Ye Jianjun, dan jiwa pedangnya menjadi pedang Ye Jianjun. Satu dari jiwa pedang di dunia jiwa. Jiwa pedang 10.000 binatang. Teknik rahasia jiwa bela diri, 4 naga menelan langit. Pada saat yang sama, Ye Jianjun bergerak lagi, dan jiwa pedang lainnya terbang keluar dari dunia jiwa pedang, dan metode rahasia bela diri jiwa terbuka secara langsung. 4 sinar energi pedang terbang keluar, bergoyang di udara, dan berubah menjadi 4 naga ganas, mengaum dengan gigi dan cakar, dan bergegas menuju Lin Bai. Raja Pedang Dugu berkata dengan dingin, itu adalah jiwa pedang Dugu Yun. Setahun yang lalu, Dugu Liang tiba-tiba menghilang di keluarga Dewa Pedang dan tidak dapat ditemukan. Tapi dia tidak menyangka bahwa jiwa bela diri setingkat kaisar akan benar-benar muncul di tangan Ye Jianjun. Dugu Liang adalah seorang jenius dalam keluarga Dewa Pedang.
Dia awalnya memiliki potensi untuk menjadi pendekar pedang, tetapi pada akhirnya, dia menghilang secara misterius dari keluarga Dewa Pedang. Jiwa Pedang Seribu Bayangan, teknik rahasia jiwa bela diri, formasi pembunuhan seribu bayangan instan. Jiwa Pedang Bayangan Naga, teknik rahasia jiwa bela diri, naga hijau menghancurkan kehidupan. Jiwa Pedang Kuning, teknik rahasia jiwa bela diri, 5 harimau membelah langit pedang. Jiwa Pedang terbang keluar dari dunia jiwa pedang satu demi satu dan jatuh ke tangan Ye Jianjun. Seiring dengan rahasia jiwa bela diri yang menakutkan, mereka menembak ke arah Lin Bai. Saat ini, jiwa bela diri yang ditampilkan Ye Jianjun pada dasarnya adalah jiwa bela diri tingkat kaisar, dan teknik rahasia seni bela diri tingkat kaisar bahkan lebih menakutkan dan tak terlukiskan. Dalam sekejap, awan di atas seluruh gunung Mu dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Ketika para prajurit di sekitar Musan melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Begitu banyak jiwa pedang, begitu banyak rahasia jiwa bela diri. Belum lagi Lin Bai, aku takut bahkan orang kuat di alam aspirasi tingkat kelima akan terbunuh seketika. 18 pedang tingkat kaisar jiwa, 18 rahasia jiwa bela diri tingkat menengah. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang dapat menghentikan serangan gabungan? Ye Jianjun ini masih berada pada tingkat kesempurnaan dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Jika dia diizinkan untuk menerobos satu hari, ketika dia mencapai kesempurnaan agung dari alam aspirasi, dengan kekuatan jiwa pedangnya, siapa di benua kuno ini yang bisa menjadi musuhnya? Tampaknya, keluarga Dewa Pedang akan menghasilkan yang lain orang kuat yang dapat menekan 5 benua. Para prajurit yang datang untuk menyaksikan pertempuran sudah ketakutan oleh roh pedang Ye Jianjun. Seperti yang mereka katakan, kultivasi Ye Jianjun sekarang berada pada kesempurnaan besar dari kesulitan. Jika suatu hari Ye Jianjun dapat menerobos ke kesempurnaan besar alam aspirasi, lalu melihat seluruh benua kuno, siapa yang bisa bertarung dengan Ye Jianjun? Putra suci Dongzu, Lin Bai, telah dikalahkan. 18 seni bela diri tingkat kaisar dan 18 seni bela diri rahasia digabungkan untuk menyerang Lin Bai. Meskipun mereka belum mengenai Lin Bai, para prajurit di sekitarnya sudah menebak hasilnya. Dalam pertarungan ini, Lin Bai pasti akan kalah. Kalahkan aku, Lin Bai. Ye Jianjun memanfaatkan kekuatan mengerikan dari teknik rahasia jiwa bela diri ke-18, menghancurkan segala sesuatu di dunia dan menyerang Lin Bai. Sepanjang jalan, di bawah kekuatan dahsyat itu, langit menjadi gelap, kehampaan berguncang, bumi retak, dan aura keheningan yang tak terlukiskan menyelimuti langit dan bumi. Saat ini, sepertinya dunia sudah kiamat. Lin Bai memandang Ye Jianjun yang begitu kuat tanpa rasa panik di wajahnya. Dia memegang pedang iblis dengan erat. Pada saat ini, lapisan kabut putih tiba-tiba mengembun di tubuh Lin Bai. Pedang kabut Jue. Dugu Yitian terkejut saat melihat gerakan Lin Bai. Apakah Lin Bai ingin menggunakan pedang kabut Jue untuk melawan 18 rahasia seni bela diri Ye Jianjun? Dugu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pedang Wok Jue itu adalah warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh senior Dugu Yunhe, tapi sekarang masih terlalu lemah dibandingkan dengan 18 seni bela diri rahasia Ye Jianjun. Bab 2852 Pedang Tiga Penghancur. Pedang Kehancuran. Ketika gelombang kabut mengelilingi tubuh Lin Bai, semua prajurit keluarga Dewa Pedang tercengang. Jelas sekali, mereka semua mengenali teknik pedang yang akan dilakukan Lin Bai. Ini adalah teknik pedang kabut yang diturunkan oleh Dewa Pedang Dugu Yunhe saat itu. Teknik pedang kabut. Dugu Jianzun mengerutkan kening dan berkata, meskipun teknik pedang kabut luar biasa, saya khawatir masih terlalu enggan untuk menolak 18 jenis rahasia seni bela diri Ye Jianjun. Tidak mungkin. 18 bela diri Ye Jianjun teknik rahasia seni bersatu untuk menghancurkan langit dan menekan segala sesuatu. Kecuali nenek moyang Dugu Yunhe dibangkitkan, jika tidak, seni pedang kabut tidak dapat memblokir pedang ini. Keluarga Dugu lainnya juga menggelengkan kepala. Kata, mengenai seni pedang kabut, mereka secara alami tahu di dalam hati bahwa itu sangat kuat. Tapi sekarang mereka juga telah melihat bahwa 18 seni bela diri rahasia Ye Jianjun bahkan lebih kuat dan tidak dapat dilawan oleh seni pedang kabut. Apakah itu seni pedang kabut? Ye Jianjun melihat kabut muncul dari tubuh Lin Bai, dan berkata dengan senyum tipis, awalnya aku mengira kamu memiliki kartu truf yang kuat. Jika kamu hanya memiliki seni pedang kabut, maka aku khawatir kamu pasti akan mati hari ini. Hasil dari pertempuran ini ditentukan. Ye Jianzun berkata sambil tersenyum. Ya, kemenangan atau kekalahan sudah diputuskan. Ye Qingtian dan tetua klan Ye lainnya juga berkata sambil tersenyum.
Di atas gunungmu. Ye Jianjun melihat kabut yang muncul dari tubuh Lin Bai dan mencibir, hahaha, seni pedang kabut. Kamu baru berlatih seni pedang kabut untuk waktu yang lama, dan kamu mencoba menggunakan teknik pedang ini untuk melawanku. Lin Bai, kamu terlalu naif, kamu ingin menggunakan ilmu pedang dari keluarga Dewa Pedang untuk mengalahkan orang paling berbakat di keluarga Dewa Pedang. Hahaha. Ye Jianjun berkata sambil mencibir. Kabut di tubuh Lin Bai berangsur-angsur memenuhi udara, dan pada saat ini, 18 keterampilan seni bela diri rahasia Ye Jianjun juga datang kepadanya. Lin Bai mencibir dan berkata, bukankah itu mungkin? Meskipun menurutku agak berlebihan jika keluarga Dewa Pedangmu menggunakan kata, Dewa Pedang, sebagai judul, tapi aku harus mengatakan bahwa 6 Dewa Pedang yang memiliki muncul di keluarga Dewa Pedang, dia memang salah satu pejuang ilmu pedang terkuat sejak zaman kuno. Hari ini, saya akan menggunakan ilmu pedang keluarga Dewa Pedang Anda untuk mengalahkan Anda, jenius dari keluarga Dewa Pedang. Lin Bai berkata dengan dingin. Ye Jianjun berkata sambil tersenyum menghina, seni pedang kabut tidak bisa menghentikanku. Benarkah? Kalau begitu datang dan coba. Lin Bai meraung. Ye Jianjun menatap Lin Bai dengan wajah galak, tersenyum dingin, dan terbang dengan pedangnya. Dalam sekejap, 18 teknik rahasia seni bela diri menghancurkan langit dan bumi dan menyerang Lin Bai. Sekarang, Lin Bai perlahan menutup matanya. Dalam benak Lin Bai, sebuah gambaran mulai muncul. Adegan ini adalah patung tanah liat di rumah Gua Dugu Bai, dipenuhi dengan cahaya ilahi warna-warni, melepaskan energi pedang penghancur surga ke arah Lin Bai. Adegan ini terus muncul kembali di benak Lin Bai. Kemudian, kabut di tubuh Lin Bai tiba-tiba bergetar. Lin Bai naik ke langit dan mendarat di 9 langit. Dia mengangkat pedang iblis. Pada saat ini, mata Lin Bai perlahan terbuka. Ketika Lin Bai membuka matanya saat ini, tampilan Dugu Bai yang sulit diatur dan sulit diatur sepertinya muncul di mata Lin Bai. Aku sudah lama tahu bahwa kalian murid-murid muda tidak patuh padaku, ayolah, aku akan mengalahkan kalian semua hari ini. Inilah yang dikatakan Dugu Bai Niren kepada Lin Bai setelah dia muncul. Kalimat ini juga penuh dengan sikap Dugu Bai yang mendominasi dan sulit diatur. Pada saat ini, di mata Lin Bai, mata Dugu Bai tampak muncul. Meskipun aku tidak tahu nama pedang ini, tapi dengan mengandalkan teknik pedang kabut, aku seharusnya bisa menggunakannya dengan susah payah. Hati Lin Bai berkilat, dia mengangkat pedang iblis dan menebaskannya ke langit. Aura penghancur dunia tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia. Master pedang Lord Dugu di awan tidak bisa lagi tinggal diam. Dia berdiri dan berseru, ini, pedang 3 penghancur leluhur Dugu Bai. Tetua lain dari keluarga Dugu juga berseru dalam kejutan. Ya, ini memang salah satu dari 3 pedang pemusnah yang digunakan oleh nenek moyang Dugu Bai ketika dia menaklukkan benua kuno. 3 pedang pemusnah. Pedang penghancur dunia. Di sisi lain, Ye Jianzun juga berkata dengan mata terbelalak, pedang penghancur dunia. Bukankah ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Dugu Bai, 3 pedang penghancur, dihancurkan oleh nenek moyang keluarga Ye? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mustahil. Mustahil ya. Menurut catatan klasik keluarga Ye, nenek moyang keluarga Ye lah yang secara pribadi menghancurkan teknik pedang 3 penghancur, dan pada saat yang sama membunuh semua prajurit yang berlatih ini teknik pedang. Ini tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa mempraktikkan pedang 3 penghancur. Ye Jianzun berkata dengan tidak percaya di wajahnya. Pedang 3 penghancur pernah mengalami masa kejayaan di keluarga Dewa Pedang. Selama tahun-tahun itu, hampir semua prajurit di keluarga Dewa Pedang yang telah mempraktikkan pedang 3 penghancur dianggap sebagai penguasa. Karena 3 pedang pemusnahan terlalu kuat. Dugu Bai tidak meninggalkan 3 pedang pemusnahan sebagai warisan ilmu pedangnya di dalam gua, tetapi menyebarkannya di antara keluarga Dugu dalam bentuk klasik. Oleh karena itu, satu-satunya prajurit yang dapat mempraktikkan 3 pedang pemusnahan berasal dari keluarga Dugu. Musa. Tujuan utama dari kekacauan yang diprakarsai oleh klan Ye saat itu adalah untuk menghancurkan pedang 3 penghancur. Karena selama 3 pedang pemusnahan masih ada, keluarga Dugu akan selalu menekan keluarga Ye. Ini juga merupakan hal paling cerdas tentang Dugu Bai saat itu, dia meninggalkan teknik pedang tak terkalahkan di dalam gua, tetapi meninggalkan teknik pedang terkuatnya, 3 pedang pemusnahan di keluarga Dugu untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelanjutan keluarga Dugu. Duan Hao, yang berada di sebelah Ye Jianzun, juga telah berlatih seni pedang kabut. Pada saat ini, dia melihat tindakan Lin Bai dan tiba-tiba merasakan kesadaran di dalam hatinya.
Dia bergumam pelan, dia menggunakan seni pedang kabut untuk secara paksa menyimpulkan 3 penghancuran. Teknik pedang, pedang. Tapi bagaimana mungkin? Pedang 3 penghancur telah menghilang dari keluarga Dewa Pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak meninggalkan buku warisan, dan tidak ada seorang pun yang mempraktikkan rangkaian teknik pedang ini. Bahkan jika dia ingin menggunakan seni pedang kabut untuk meniru teknik pedang ini, dia pasti pernah melihat teknik pedang ini sebelumnya. Di mana dia melihat pedang 3 penghancur. Duan Hao tidak bisa mempercayainya, kata. Tinggi di langit. Pedang Lin Bai melonjak ke langit dan menebas energi pedang penghancur dunia menghancurkan dunia, menyapu galaksi, menghancurkan segalanya, dan mengenai 18 seni bela diri rahasia Ye Jianjun. Gemuruh. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Energi pedang penghancur dunia ini bertabrakan dengan 18 teknik seni bela diri rahasia Ye Jianjun. Itu meledak dengan ledakan yang keras, dan penyebaran dampaknya segera meratakan daerah sekitar Mushan hingga 1 kilometer hingga 1 kilometer. Semua gunung, pohon, bunga dan tanaman berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Dan ketika energi pedang penghancur dunia ini tersapu, dunia jiwa pedang di atas kepala Ye Jianjun mulai bergetar, retak terbuka inci demi inci, dan kemudian meledak. Semangat bela diri hancur dan Ye Jianjun memuntahkan darah. Saat semangat bela diri Ye Jianjun hancur, sepertinya situasi pertempuran telah terbalik. Bab 2853 Bunuh Ye Jianjun. Teknik pedang 3 penghancur diciptakan oleh Dugu Bei dan digunakan untuk menaklukkan dunia selama tahun-tahun Dugu Bei. Banyak penguasa kuat yang mati di bawah pedang 3 penghancur. Bahkan saat ini, pedang 3 penghancur dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 ilmu pedang terbaik di benua kuno. Lin Bai menggunakan pedang kabut Jue sebagai dasar dan jalur pedang yang dilakukan oleh patung tanah liat di rumah Dugu Baidong untuk secara paksa menyimpulkan pedang pertama dari pedang 3 penghancur. Meskipun kekuatannya tidak sekuat yang ortodoks pedang 3 penghancur, masih kuat, cukup untuk mengejutkan langit dan membuat para hantu dan dewa menangis. Pedang penghancur dunia hancur, menghancurkan 18 rahasia seni bela diri Ye Jianjun di sepanjang jalan. Ketika mengenai jiwa pedang Ye Jianjun, pedang itu meledak dengan ledakan yang tiba-tiba. Semangat bela diri Ye Jianjun hancur, dan suara keras yang mengguncang bumi menyebar. Mushan berubah menjadi reruntuhan dan sekali lagi mengepulkan asap dan debu. Ye Jianjun, yang berada di awan, tidak sabar untuk melihat hasil dari pertempuran ini. Dia segera mengangkat tangannya dan melambai, dan aliran kekuatan spiritual menyebar, meniup asap dan debu yang tertinggal di Gunung Mu. Saat asap menghilang, semua orang melihat reruntuhan Mushan. Yang dia lihat hanyalah Ye Jianjun terbaring di tanah berlumuran darah dan daging, sekarat. Dia mencoba untuk berdiri, tetapi rasa sakit yang parah datang dari patah tulang dan meridian di tubuhnya. Setelah beberapa kali mencoba, Ye Jianjun akhirnya jatuh ke tanah dengan kasar, matanya melihat ke depan. Di depannya, seorang pria berkulit putih, memegang pedang di tangannya, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dibandingkan dengan rasa malu Ye Jianjun, pria ini tidak memiliki luka apapun di tubuhnya dan wajahnya masih dingin. Ye Jianjun, kalah. Jenius nomor 1 dari keluarga Dewa Pedang, Ye Jianjun, kalah. Aku tidak menyangka. Awalnya aku mengira Lin Bai pasti akan kalah, tapi solusi terakhirnya begitu tidak terduga. Ye Jianjun. Ketika semua prajurit di sekitar Mushan melihat Ye Jianjun tergeletak di tanah, mereka semua mengerti bahwa hasil pertempuran ini telah diputuskan. Pemenang terakhirnya adalah Lin Bai. Lin Bai menang, kata Dugu Yitian dan Dugu Hao dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, mata mereka berkedip. Di hutan, Fu Qingxuang terkekeh, anak ini tampaknya jauh lebih kuat daripada saat saya pertama kali melihatnya. Hu Xiner berdiri di samping Fu Qingxuang, menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, dan kemudian ke Fu Qingxuang. Berbisik, dermawan saya, apakah ini berarti Anda jauh lebih kuat? Ini lebih dari sedikit lebih kuat. Setidaknya sekarang saya merasakan bahwa di depannya, bahkan jika dia berada di level teratas, dia berani membunuh. Fu Qingxuang berkata sambil tersenyum, memang benar, dengan tingkat kultivasi Dzogchen saat ini dalam menghadapi kesulitan, ditambah dengan ilmu pedangnya yang tak tertandingi, mungkin pembangkit tenaga listrik Aiming Realm biasa benar-benar bukan tandingannya. Ini tidak sia-sia setelah kita menunggu selama bertahun-tahun. Fu Qingxuang dia berkata dengan ekspresi agak sentimental. Semakin kuat kekuatannya dan semakin besar reputasinya di benua kuno, semakin mudah baginya untuk menarik perhatian kerajaan suci pusat. Pada saat ini, tidak ada yang bisa terjadi. Ada apa? Fu Qingxuang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya.
Di reruntuhan Mushan. Tahukah kamu kenapa aku harus menunggu kamu menunjukkan semangat bela dirimu sebelum mengalahkanmu? Lin Bai berjalan menuju Ye Jianjun selangkah demi selangkah, dengan senyuman dingin di bibirnya. Ye Jianjun berbaring di tanah, mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai, dengan kemarahan dan kebencian masih terlihat di wajahnya. Lin Bai menghampiri Ye Jianjun dan berbisik, karena aku ingin memastikan. Apakah orang yang datang ke Mushan kali ini adalah tiruanmu atau dirimu yang sebenarnya? Sekarang kamu telah menunjukkan semangat bela dirimu, tampaknya orang yang datang ke gunungmu adalah dirimu yang sebenarnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum garang. Lin Bai mengetahui bahwa Ye Jianjun memiliki jiwa bela diri kedua yang disebut tubuh iblis bayangan darah, yang merupakan jiwa bela diri yang diperoleh Ye Jianjun dari reruntuhan Sekte Abadi Merah di Miracle Ridge. Semangat bela diri ini memungkinkan Ye Jianjun menggunakan darah seluruh tubuhnya untuk memadatkan klon dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun, klon tersebut tidak dapat mengeluarkan roh bela diri. Sekarang Ye Jianjun dapat mengeluarkan roh bela diri, itu berarti ini adalah wujud asli Ye Jianjun. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Bai berjalan 10 langkah dari Ye Jianjun, bergoyang, tiba-tiba melangkah maju, dan menusuk tenggorokan Ye Jianjun dengan pedangnya yang tajam. Ye Jianjun berbaring di tanah, mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai dengan tajam. Tapi bahkan sekarang, Ye Jianjun tidak memohon belas kasihan. Berhenti. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba keluar dari langit, dan segera niat pedang yang mengerikan jatuh dari langit dan menyerang di depan Lin Bai. Master Pedang Dugu mengedipkan matanya, melihat ke sisi lain awan, dan berkata, Ye Jianjun telah mengambil tindakan. Tetua. Keluarga Dugu yang berada di samping Master Pedang Dugu berkata dengan suara rendah, Ye Jian Master adalah dewa roh bela diri tingkat, dari benua Mangu. Ada begitu banyak jiwa seni bela diri tingkat dewa di dunia, tetapi mereka hanya dapat dihitung dengan satu tangan. Ye Jianjun akhirnya mendapatkan prajurit jiwa bela diri tingkat dewa, bagaimana bisakah dia mati begitu mudah? Master Pedang, haruskah kita? Beberapa orang tua ini menyipitkan matanya dan berbisik. Namun di tengah perkataan mereka, mereka disela oleh Master Pedang Dugu. Dugu Jianjun mencibir, bagaimana cara membantu? Siapa yang harus membantu? Bantu Ye Jianjun menangani Lin Bai. Lin Bai adalah putra suci Akademi Dongzu. Bagaimana Akademi Dongzu bisa berhenti setelah menyakitinya? Bantu Lin Bai menangani Lin Bai. Ye Jianjun. Meskipun keluarga Ye telah melakukan kesalahan, dia masih anggota keluarga Dewa Pedang. Mungkinkah orang lain mengatakan bahwa keluarga Dewa Pedang kita berselisih? Dugu Jianjun menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik tidak membantu. Jika Lin Bai memiliki kemampuan untuk membunuh Ye Jianjun hari ini, itu yang terbaik. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh, maka menyerah saja. Dugu Jianjun sudah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Ketika raungan Ye Jianjun datang dari awan, Lin Bai memiliki senyum dingin di bibirnya dan berkata, saya sudah menduga bahwa Anda tidak akan membiarkan saya membunuh Ye Jianjun. Tapi, Anda punya sarana, bukan? Tidak. Lin Bai dipaksa mundur oleh niat pedang Ye Jianjun, dan pada saat itu, dua pedang terbang yang tersembunyi di tanah tiba-tiba terbang dan menyerang leher Ye Jianjun, mencoba membunuh Ye Jianjun. Kedua pedang terbang ini telah lama disembunyikan secara diam-diam di bawah tanah oleh Lin Bai, hanya untuk mempersiapkan pedang yang pasti membunuh ini. Tidak bagus. Ye Jianjun di awan melihat dua pedang terbang tiba-tiba muncul di depan Ye Jianjun, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi ketakutan. Sekarang dia ingin menghentikan pedang terbang Lin Bai, tetapi dia tidak bisa lagi melakukannya. Tepat ketika dua pedang terbang datang untuk membunuh Ye Jianjun masih terbaring di tanah tanpa reaksi apapun, menatap Lin Bai dengan tenang, dengan kebencian yang tajam di matanya. Saat ini, Lin Bai melihat wajah Ye Jianjun berubah. Wajah Ye Jianjun yang awalnya pucat tiba-tiba berubah menjadi kemerahan saat ini, dan kulitnya tampak lebih putih dari sebelumnya. Terutama pada tubuh Ye Jianjun, Lin Bai merasakan kebangkitan. Pada saat ini, dua pedang terbang saling bersilangan dan memotong kepala Ye Jianjun. Bab 2854 3 Kaisar Beizu. Puff. Suara cipratan darah terdengar sangat jelas. Dengan semua orang menonton, Lin Bai membawa niat pedang Ye Jianjun dan memenggal kepala Ye Jianjun dengan dua pedang terbang. Tidak. Ye Jianjun mendengar raungan melengking dari atas awan. Salah satu orang terkuat di benua kuno, aumannya terdengar, mengguncang jutaan mil raungan ini terdengar, dan sekarang semua prajurit di sekitar gunungmu merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan tidak bisa menahan menggigil. Dalam kemarahan Ye Jianjun, awan pecah,
memperlihatkan para prajurit keluarga Ye di langit, dan Ye Jianzun dengan ekspresi jelek di wajahnya. Lin Bai berjalan menuju tubuh Ye Jianjun dan menatap tubuh Ye Jianjun dengan ekspresi yang sedikit aneh. Meskipun Ye Jianjun dibunuh olehnya saat ini, Lin Bai selalu merasa ada yang tidak beres. Dan setelah membunuh Ye Jianjun, Lin Bai sepertinya tidak memiliki perasaan balas dendam. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Wajah Lin Bai dingin dan dia berdiri diam di depan tubuh Ye Jianjun. Putra suci Lin Bai. Ye Jianzun berdiri di atas awan, dan kekuatan kesempurnaan agung dari alam aspirasi tiba-tiba menyebar, seperti kekuatan surga, menekan 8 daerah terlantar dan 6 tempat, menghancurkan segala sesuatu di langit. Aura Ye Jianzun jatuh dari langit, yang segera menimbulkan kengerian semua prajurit di sekitar Mushan. Lin Bai diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Jianzun di atas awan, dan berkata dengan senyum tenang, ternyata itu Ye Jianzun dari keluarga Dewa Pedang. Aku tidak menyangka kamu akan datang menonton kompetisi ini. Ye Jianzun mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Semua prajurit di sekitarnya merasakan kemarahan hebat yang berasal dari Ye Jianzun. Sudah berakhir. Aku khawatir Ye Jianzun akan marah. Omong kosong, prajurit paling menonjol di keluargaku, dan seorang prajurit dengan roh bela diri tingkat dewa, terbunuh seperti ini. Jika itu kamu akan marah juga. Itu tergantung pada tindakan Ye Jianzun selanjutnya. Jika tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan perang besar. Para prajurit di sekitar Musan berkata satu demi satu. Di perahu roh keluarga kerajaan Launan, Kaisar Launan berkata dengan terkejut, saya tidak menyangka Ye Jianjun benar-benar dibunuh oleh Lin Bai. Kasim tua itu berkata dengan terkejut, Yang Mulia, Ye Jianjun sepertinya begitu marahlah. Kaisar keluarga kerajaan Launan berkata, matanya bersinar, dan dia berbisik, jika Ye Jianzun membunuh Lin Bai dengan marah, maka aku khawatir Akademi Dongsu tidak akan melepaskannya. Setelah Akademi Dongsu menjadi marah, ini dapat menyebabkan bumi Dongsu dan pertempuran berdarah di Beizu bukanlah hal yang baik bagi dinasti Launan. Kaisar keluarga kerajaan Launan tiba-tiba memandang Ye Jianzun di atas awan. Di sisi lain, Qianmu berkata sambil tersenyum tenang, Ye Jianjun sudah mati. Seorang prajurit dengan roh bela diri tingkat dewa sudah mati. Tampaknya Ye Jianjun tidak akan membiarkannya pergi. Orang-orang tingkat tinggi itu prajurit di medan pertempuran berbisik, Tuan Qianmu, haruskah kita mencoba membujuknya? Bagaimanapun, Lin Bai adalah putra suci Akademi Dongzu. Jika Lin Bai meninggal di Beizu, saya khawatir itu akan sulit untuk dijelaskan oleh Akademi Dongzu. Qianmu He tersenyum dan berkata, apa yang kamu takutkan? Orang-orang paruh baya yang kaya itu berbisik, jika Akademi Dongsu benar-benar ingin membalaskan dendam putra suci mereka dengan cara apapun, itu mungkin akan menimbulkan konflik antara Dongsu dan Beizu. Pertempuran berdarah. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada korban jiwa. Qianmu berkata sambil tersenyum, apakah ini hal yang baik? Jika kita tidak memulai perkelahian, siapa akankah menjual senjata ajaib menara Tianbao dan obat mujarab yang tiada taranya kepada mereka? Ini. Orang-orang paruh baya yang kaya ini tampak tercengang. Qianmu tersenyum tipis dan berhenti bicara. Dalam hati Qianmu, dia merindukan pertarungan antara prajurit dari Dongzu dan Beizu. Setelah pertempuran berdarah melintasi perbatasan benua dimulai, mereka semua pasti akan bergabung dalam pertarungan. Pada saat itu, senjata dan ramuan yang dikonsumsi dalam pertempuran setiap hari akan mencapai tingkat yang tak terhitung, dan ramuan dan senjata menara Tianbao akan terjual lebih baik. Ini adalah cara berbisnis yang telah dipelajari Tianbao Lou sejak lama. Justru karena alasan inilah bisnis menara Tianbao paling baik dilakukan selama masa perang. Jianzun, aku khawatir Ye Jianzun akan mengambil tindakan, beberapa tetua keluarga Dugu berbisik. Dugu Jianzun berkata dengan dingin, selama kompetisi, Lin Bai membunuh Ye Jianjun, dan kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kompetisi berakhir pada saat ini, dan Ye Jianzun membunuh Lin Bai dengan marah, saya khawatir hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan di Dongsu Academy. Lin Bai berdiri di atas reruntuhan Mushan, menatap Ye Jianzun di udara. Lin Bai tersenyum dan berkata, Ye Jianzun, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Jianzun mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Dia mengambil langkah maju, dan kekuatan kuat di tubuhnya dilepaskan lagi, dan langsung jatuh. Tubuh Lin Bai menekannya seperti gunung yang berat. Bunuh Ye Jianjun, apalagi yang ingin kamu tanyakan padaku? Wajah Ye Jianzun menjadi galak, dan ekspresi dingin muncul. Pada saat ini, cahaya pedang di Ye Jianzun berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia sepertinya ingin membunuh Lin Bai.
Pada saat ini, awan tiba-tiba terbelah, dan Dugu Jianzun muncul, menatap Ye Jianzun dan berkata, Ye Jianzun. Ye Jianzun mendongak, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dugu Jianzun, apa maksudmu? Hentikan aku. Dugu Jianzun berkata dengan dingin, Lin Bai dan Ye Jianjun telah membuat kesepakatan untuk bertarung sampai mati. Sekarang dalam kompetisi, Ye Jianjun kalah dari Lin Bai dan dibunuh oleh Lin Bai. Keterampilan kami lebih rendah dari yang lain, dan kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi sekarang setelah kompetisi selesai, jika Anda ingin membunuh Lin Bai karena marah, saya khawatir itu akan membawa kolera ke keluarga Dewa Pedang. Saya menyarankan Ye Jianzun untuk berpikir 2 kali. Dugu Jianzun berkata dengan dingin. Ye Jianzun berkata dengan dingin, Dugu Jianzun, jangan gunakan Akademi Dongzu untuk menindasku. Keluarga Dugumu takut dengan Akademi Dongzu, tapi keluarga Yeku tidak takut. Orang-orang kuat dari Akademi Dongzu datang untuk membalas dendam di masa depan, mereka bisa datang ke keluarga Yeku kapan saja. Ye Jianzun berkata dengan dominan. Dugu Jianzun menggelengkan kepalanya sedikit, dan melihat Ye Jianzun sekarang diliputi oleh amarah, dia hanya bisa berkata dengan tegas, karena kamu diliputi oleh amarah, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kamu ingin membunuh Lin Bai, kamu harus melewati levelku dulu. Dugu Jianzun berkata dengan dingin. Ye Jianzun mencibir, Dugu Jianzun, kita belum bertarung selama lebih dari 100 tahun, kan? Saya tidak tahu apakah kultivasi Anda telah meningkat dalam lebih dari 100 tahun ini. 100 tahun yang lalu, Anda bukan cocok untukku. Hari ini, lebih dari 100 tahun kemudian, kamu masih bukan tandinganku. Ye Jianzun memandang Dugu Jianzun dengan jijik dan berkata. Mendengar ini, Dugu Jianzun tidak marah, dan ekspresinya tenang. Pada saat ini, suara lain datang, Ye Jianjun, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati yang disepakati antara Ye Jianjun dan Lin Bai, dan Ye Jianjun dikalahkan dan mati, maka kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika Anda ingin menindas yang kecil dengan yang besar hari ini, aku juga tidak akan mentolerirmu. Kaisar Lounan berkata dengan dingin di perahu roh keluarga kerajaan Lounan. Ye Jianjun dan Dugu Jianzun sama-sama menundukkan kepala dan melihat perahu roh perlahan melayang ke awan. Di atas kayu lapis ada seorang pria paruh baya aristokrat yang mengenakan jubah kekaisaran, menatap Ye Jianzun dengan tenang. Bab 2855 kembali ke Dongzu. Saat Royal Spirit Boat melayang di udara dan muncul dalam posisi sejajar dengan Ye Jianzun. Ye Jianzun berkata dengan dingin, Kaisar Lounan, apakah Anda ingin campur tangan? Kaisar Lounan berkata, identitas Lin Bai tidak boleh diremehkan. Dia adalah putra suci Dongzu. Jika dia mati di tanah Beizu, lalu apa akan terjadi padanya? Saya khawatir hal itu akan menyebabkan perang antara Dongzu dan Beizu. Saya tidak bisa melihat orang-orang Beizu membayar harga darah atas kematian Ye Jianjun dan kemarahan Anda, Ye Jianzun. Kaisar Lounan berkata dengan sederhana dan jelas. Arti dari Kaisar Lounan sangat sederhana. Jika ingin membunuh Lin Bai, kamu bisa menunggu sampai dia meninggalkan Beizu sebelum membunuhnya. Mengapa kamu harus membunuhnya di wilayah dinasti Lounan? Jika Ye Jianzun bersikeras untuk melakukan apa yang diinginkannya, maka kami, keluarga kerajaan Lounan, hanya dapat bergabung dengan keluarga Dugu untuk mempelajari keterampilan keluarga Ye, kata Kaisar Lounan dengan tegas. Ye Jianzun memandang Dugu Jianzun dan Kaisar Lounan dengan ekspresi serius. Lin Bai berdiri di reruntuhan gunungmu, menyaksikan wajah Ye Jianzun menjadi pucat, dan segera tersenyum dan berkata, sepertinya Ye Jianzun tidak mungkin meninggalkan Lin di Beizu hari ini. Kalau begitu, Lin akan selamat tinggal pertama. Tidak perlu mengantarmu pergi. Lin Bai meletakkan pedangnya, menatap tubuh Ye Jianjun, berbalik dan terbang, dan menemukan Lin Ye di kaki gunung. Keduanya perlahan menjauh di bawah tatapan marah Ye Jianzun. Lin Bai pergi, tidak ingin peduli berapa lama konfrontasi antara ketiga pria besar ini akan berlangsung. Namun kemudian Lin Bai mendengar bahwa tampaknya Ye Jianzun, Dugu Jianzun, dan Lounan Dijun benar-benar berkonfrontasi selama sehari semalam sebelum menyerah dan pergi. Lin Bai meninggalkan Gunung Mu dan terbang di udara bersama Lin Ye. Sepanjang jalan, ekspresi Lin Bai tetap dingin. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Saat aku hendak membunuh Ye Jianjun pada akhirnya, aku merasa aura di tubuh Ye Jianjun sepertinya telah berubah. Tapi kenapa ini? Dia jelas-jelas dirinya yang sebenarnya, kenapa dia memberiku perasaan seperti ini? Lin Bai berbisik di dalam hatinya saat dia terbang di udara. Setelah berpikir sebentar, Lin Bai tidak mendapatkan hasilnya, jadi dia menggelengkan kepalanya,
melihat ke depan dan berkata, sekarang aku telah mendapatkan pedang cermin air, saatnya kembali ke Dongzu. Ayo pergi. Lin Bai bergoyang dan menatap lurus ke depan, menuju ke Dongzu. Ketika Lin Bai terbang ke depan lagi dan terbang 100.000 mil jauhnya, dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri di gunung tinggi di depannya di awan, menatapnya sambil tersenyum. Lin Bai berhenti, mendarat di gunung yang tinggi, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Paman Fu Qingxuang. Dua orang yang menunggu Lin Bai di gunung yang tinggi ini jelas adalah Fu Qingxuang dan Hu Xiner. Ketika mereka berada di Mushan, setelah Fu Qingxuang melihat Lin Bai pergi, dia membawa Hu Xiner dan mengikuti Lin Bai pergi, tetapi keberadaannya tidak terungkap. Bagaimanapun, status Fu Qingxuang di benua Mangu sangat sensitif sekarang, dan kerajaan suci pusat mengawasi mereka setiap hari. Apakah kamu mengerti? Fu Qingxuang bertanya. Lin Bai mengangguk sedikit, saya telah memperoleh pedang cermin air, dan sekarang saya harus kembali ke Dongzu. Ketika mereka berada di Dongzu, Lin Bai dan Hu Xiner berpisah, dan Hu Xiner pergi ke Dongzu untuk melihat untuk jejak Fu Qingxuang, karena Lan Ling sangat tertarik pada Lin Bai. Bai berkata bahwa Fu Qingxuang adalah murid dari keluarga Dewa Pedang. Awalnya Lan Ling ingin Lin Bai menemukan Fu Qingxuang, dengan bantuan Fu Qingxuang, akan lebih mudah untuk mendapatkan pedang cermin air, tetapi Lin Bai tidak bisa menunggu selama itu. Akibatnya, Lin Bai dan Hu Xiner terpecah menjadi dua kelompok. Hu Xiner pergi mencari Fu Qingxuang. Lin Bai pergi ke Beizu dulu. Ketika Hu Xiner menemukan Fu Qingxuang, keduanya menuju ke Beizu tanpa henti. Ketika mereka datang ke keluarga Dewa Pedang, mereka menemukan bahwa Lin Bai telah memperoleh pedang cermin air. Oleh karena itu, Fu Qingxuang juga memahami tujuan Lin Bai datang ke Beizu. Fu Qingxuang mengangguk sedikit dan berkata, kamu sangat berani, kamu berani membunuh Ye Jianjun, jenius pertama dari keluarga Ye, di depan Ye Jianjun. Lin Bai terkekeh dan berkata, mengapa kamu tidak berani? Ini orang adalah milikku. Musuh, apalagi Ye Jianjun berdiri di belakangnya, bahkan jika ada dewa berdiri di belakangnya, aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Fu Qingxuang bertanya dengan heran, apakah dia memiliki dendam terhadapmu? Lin Bai berkata dengan tegas, perseteruan darah. Fu Qingxuang melihat dinginnya wajah Lin Bai dan tahu bahwa jika Lin Bai tidak benar-benar berseteru darah dengan Ye Jianjun, saya khawatir Lin Bai tidak akan mengambil risiko membunuh Ye Jianjun di depan Ye Jianjun. Lupakan saja, Ye Jianjun sudah mati sekarang. Ayo cepat tinggalkan Beizu. Kalau tidak, saat Ye Jianjun sadar, aku khawatir mereka akan mengirim pembunuh untuk mengejarmu. Ayo pergi. Pertama aku sedang berbicara tentang meninggalkan Beizu. Mata Fu Qingxuang berbinar, dan dia membawa Lin Bai dan Hu Xiner ke timur menuju Dongzu. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga tiba di persimpangan Beizu dan Dongzu. Fu Qingxuang berkata, apakah kita perlu beristirahat sebelum memasuki Dongzu? Lin Bai berkata, Paman Fu Qingxuang, awalnya saya meminta Hu Xiner untuk menemukan Anda hanya agar Anda dapat datang ke Beizu untuk membantu saya mendapatkan air pedang cermin, tapi sekarang pedang cermin air sudah mendapatkannya. Jika Paman Fu Qingxuang perlu sibuk dengan hal lain sekarang, dia tidak perlu mengikutiku kembali ke Dongzu. Kata Lin Bai. Fu Qingxuang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagiku sekarang, yang paling penting adalah melindungimu. Lin Bai tersenyum pahit, sepertinya aku tidak terlalu membutuhkan perlindunganmu. Haha. Fu Qingxuang tersenyum pahit, ya, sekarang dengan milikmu, dia begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh orang di alam kenaikan. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melindungimu? Tapi bagaimanapun, aku tidak punya banyak pekerjaan di Beizu, jadi aku akan pergi ke Dongzu bersamamu. Tepat pada waktunya, aku ingin pergi mencari Lan Ling. Fu Qingxuang berkata dengan kilatan mata. Oke, ayo pergi kalau begitu. Tidak perlu istirahat, masuk saja ke Dongzu. Hati Lin Bai begitu panas hingga dia tidak ingin berhenti dan istirahat sama sekali, jadi dia langsung masuk ke Dongzu bersama Fu Qingxuang dan Hu Xiner. Dongzu, setelah mengalami pertempuran berdarah antara Sekte Iblis setengah tahun lalu, Dongzu Wanyu mengalami kerugian besar. Apalagi di beberapa wilayah besar, terjadi pertumpahan darah dan banyak korban jiwa. 9 dari 10 dinasti besar hancur. 6 dari 9 wilayah hancur. Sekarang setelah setengah tahun perombakan, struktur kekuasaan Dongzu tampaknya mulai berubah. Saat ini, tidak ada lagi 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar di Dongzu. Hanya ada 3 wilayah pedang utama, yaitu wilayah Jianghai, wilayah Jiwa Patah, dan wilayah pedang. Sedangkan untuk wilayah Fengge, meskipun belum sepenuhnya dimusnahkan, namun juga rusak parah.
Para prajurit di wilayah tersebut menderita kerugian besar. Tidak mungkin untuk kembali ke puncak tanpa pemulihan selama 100 tahun. Oleh karena itu, lambat laun kekuatan wilayah Fengge tidak mampu mengimbangi 3 wilayah besar yang kekuatannya terjaga dengan baik. Kedua, tidak ada lagi 10 dinasti besar di Dongzu, tetapi hanya 2 dinasti besar. Sebuah dinasti adalah dinasti penyihir agung. Pada awalnya, Akademi Dongzu memutuskan untuk menempatkan medan perang di wilayah Jianghai, dan sangat ingin orang-orang kuat di seluruh Dongzu berkumpul di wilayah Jianghai. Orang-orang kuat ini ingin membalas dendam keluarga dan sekte mereka di wilayah mereka, jadi mereka datang ke sini satu demi satu, di dalam wilayah sungai dan laut. Karena itu, dinasti penyihir agung menyerap sejumlah besar orang kuat tunawisma dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dan dinasti lainnya adalah Bab 2856 Dinasti Senwu. Kekacauan di Dongzu dan sekte iblis yang merajalela menghancurkan 9 dinasti dan 6 wilayah besar. Akibatnya, terlalu banyak keluarga dan sekte kuat yang dimusnahkan. Terlalu banyak orang kuat yang mengungsi dan tidak dapat menemukan rumah. Pada saat ini, Akademi Dongzu meminta prajurit Dongzu untuk pergi ke daerah Jianghai untuk melawan sekte iblis bersama-sama. Dinasti penyihir agung juga memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk merebut kembali orang-orang kuat ini dan tetap berada dalam dinasti untuk mengabdi pada dinasti penyihir agung. Hanya dalam waktu setengah tahun, kekuatan nasional dinasti penyihir agung secara keseluruhan telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya, terutama orang-orang kuat di alam aspirasi. Sekarang ada hampir ratusan orang kuat di alam aspirasi agung. Dinasti penyihir. Saat ini, kekuatan di Dongzu bukan lagi kekuatan kecil. Di Dongzu, dinasti yang bangkit dalam 6 bulan terakhir bukan hanya dinasti penyihir agung, tetapi juga dinasti lainnya. Dinasti ini bangkit dari wilayah ke-180 di sudut selatan. Memanfaatkan kekacauan di Dongzu, berturut-turut mencaplok beberapa wilayah besar seperti wilayah Shenlong dan wilayah Dongshan, menyapu ribuan wilayah di selatan Dongzu dan menjadi raja ribuan wilayah. Dinasti ini adalah Kerajaan Senwu. Sekarang struktur kekuasaan di Dongzu telah menjadi Akademi Dongzu adalah yang tertinggi, 4 keluarga besar terus bersembunyi dari dunia, 3 wilayah utama bertempur di ruang terpisah, dan 2 dinasti besar saling berhadapan di seberang sungai. Di Dongzu terdapat sebuah sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan yang disebut Sungai Suci Timur. Sekarang Kerajaan Senwu dan dinasti penyihir agung saling berhadapan di seberang Sungai Suci Timur. Di sisi kanan Sungai Suci Timur adalah wilayah yang dikuasai oleh dinasti penyihir agung. Di sisi kiri Sungai Suci Timur adalah wilayah yang dikuasai Kerajaan Senwu. Selama tahun-tahun ketika kolera sekte iblis melanda Dongzu, tidak hanya dinasti penyihir agung yang tidak menganggur, tetapi Bai Xiao-xiao juga merencanakan segalanya. Setelah sekte iblis dimusnahkan, pasukan Kerajaan Senwu akan sepenuhnya menguasai seluruh wilayah di sisi kanan. Dari Sungai Suci Timur. Inilah yang dikatakan Bai Xiao-xiao kepada Lin Bai sebelumnya ketika mereka berada di kota kekaisaran dinasti penyihir agung. Tapi sekarang, Bai Xiao-xiao telah mewujudkan rencananya. Kerajaan Senwu, dari dinasti yang tidak populer di bagian timur wilayah Dongzu Wangwo, hanya dalam beberapa tahun, di bawah kepemimpinan Bai Xiao-xiao, kini telah menjadi dinasti super yang dapat memerintah di seberang sungai dari dinasti penyihir agung. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kerajaan Senwu di Dongzu saat ini dapat mengguncang kekuatan Dongzu hanya dengan satu langkah. Dan dengan bangkitnya kerajaan Senwu, nama Kaisar Xiao Bai Xiao-xiao, Jenderal Ilahi Chu Jiangliu, Guru Agung Kekaisaran Sanglang dan lainnya juga tersebar di Dongzu. Terutama keagungan yang mulia Kaisar Xiao, yang telah memimpin dinasti lemah hingga kini dapat bersaing dengan dinasti penyihir agung dalam beberapa tahun, telah membangkitkan pemujaan para pejuang Dongzu. Bahkan ada banyak orang kuat dari benua timur yang pergi ke kerajaan Senwu, berharap dapat bekerja sama dengan Yang Mulia Kaisar Xiao untuk menciptakan dinasti makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan ini, kerajaan Senwu juga berkembang pesat. Dinasti penyihir agung, di dalam kota kekaisaran. Di atas istana emas kota kekaisaran, dinasti Wu besar kini penuh dengan talenta. Di sisi kiri adalah pejabat sipil dan penasihat, dan di sisi kanan adalah jenderal dan jenderal. Di depan Pangeran Wu He dan ratusan warga sipil dan pejabat militer, Kaisar Wu Agung sedang duduk dengan anggun di kursi naga. Yang mulia, ini adalah berita dari wilayah Batu Putih. Pada saat ini, seorang jenderal militer memberitahu Kaisar Penyihir Agung tentang situasi pertempuran di garis depan. Kaisar Penyihir Agung menamparkan kursi naga dengan marah, tiba-tiba berdiri,
dan keagungan kaisar tiba-tiba meledak, meraung, wanita jalang itu Bai Xiao Xiao, ketika dia berada di dinasti penyihir agung, aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Ini bagus, kupikir itu rubah kecil, tapi ternyata rubah betina, sangat licik. Dia benar-benar membunuh 36 jenderalku dan ratusan ribu prajurit di wilayah Batu Putih. Kaisar penyihir agung berkata dengan marah. Para pejabat sipil dan militer di bawah buru-buru berlutut dan berteriak dengan hormat, Yang Mulia, tenang. Wu Hei mengepalkan tinjunya dan berkata, Ayah, meskipun Kaisar Xiao berkuasa, kita harus meremehkan orang-orang di bawahnya. Tuan nasional yang mana apakah Sang Lang bukanlah karakter yang sederhana. Kaisar penyihir agung berkata dengan dingin, dan Chu Jiangliu, yang sekarang disebut Jenderal Dewa oleh para prajurit Dongzu, kecerdasannya dalam seni perang dan penggunaan pasukan sungguh tak tertandingi. Jarang terjadi dalam kehidupan Kaisar. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mampu dilakukan Kaisar Xiao ini, sehingga Sang Lang dan Chu Jiangliu rela mati bersamanya. Kaisar ini telah mengirim utusan ke rekrut Sang Lang dan Chu Jiangliu berkali-kali. Tapi mereka semua menolak. Kaisar penyihir agung berkata dengan dingin. Pangeran Wu He berkata, Ayah, jika ini terus berlanjut, kerajaan Shenwu pasti akan menjadi masalah serius bagi dinasti penyihir agung kita untuk menyatukan benua timur. Kaisar penyihir agung berkata dengan dingin, mengapa? Saya tidak mengetahui hal ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Setelah kekacauan Sekte Iblis, tidak hanya dinasti penyihir besar yang merekrut sejumlah besar orang kuat. Kerajaan Shenwu juga tidak tinggal diam. Sekarang 3 wilayah utama di sebelah kanan sisi Sungai Suci Timur, domain Dongshan dan domain Shenlong, telah jatuh di bawah kendali kerajaan Shenwu. Bawahannya, dan para prajurit itu terobsesi padanya seolah-olah mereka diminum oleh Kaisar Xiao. Saya telah mengirim banyak mata-mata ke sana menghasut pemberontakan, tetapi mereka gagal. Sekarang saya ingin mengalahkan pasukan kerajaan Shenwu secara langsung, saya khawatir itu tidak mungkin. Hal yang begitu sederhana. Selain itu, ada banyak orang kuat di kerajaan Shenwu sekarang. Kaisar penyihir agung berkata dengan cemas, jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya tidak membiarkan Bai Xiao Xiao meninggalkan wilayah Jianghai setelah memusnahkan Sekte Iblis. Dia seharusnya dibunuh. Kaisar penyihir agung menyesalinya. Ketika Sekte Iblis dimusnahkan, Akademi Dongzu mengundang Bai Xiao Xiao menjadi panglima tertinggi sebelum perang untuk mengarahkan pertempuran di wilayah Jianghai. Bai Xiao Xiao tidak mempermalukan misinya. Dengan strategi dan pengaturannya yang tak tertandingi, dia berhasil mengalahkan Sekte Iblis meski berliku-liku. Zong. Pada saat itu, Kaisar penyihir agung menjadi pembunuh terhadap Bai Xiao Xiao. Namun pada saat itu, Lin Bai dan Akademi Dongzu memblokirnya, dan Kaisar penyihir agung tidak memutuskan untuk membunuh Bai Xiao Xiao, jadi dia membiarkan Bai Xiao Xiao meninggalkan wilayah Jianghai. Siapa tahu membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Sekarang Bai Xiao Xiao memimpin kerajaan Shenwu untuk memerintah di seberang sungai dari dinasti penyihir agung, dan telah menjadi salah satu dinasti super di benua timur. Pangeran Wu He berkata dengan suara rendah, Ayah benar. Meskipun kekuatan nasional dinasti penyihir agung juga bagus sekarang, mungkin tidak mudah untuk sepenuhnya memusnahkan kerajaan Shenwu. Tetapi jika kita dapat merekrut orang yang lebih kuat, maka akan mudah untuk menghancurkan kerajaan Shenwu. Kaisar penyihir agung memandang Wu He dengan tenang dan berkata dengan suara rendah, Pangeran, mudah bagimu untuk mengatakannya. Sekarang kekacauan di Dongzu baru saja berlalu, semua orang kuat telah kembali ke wilayah itu. Bentuk kembali gerbang gunung. Sekarang semua orang kuat yang bisa tinggal di dinasti penyihir besar telah tinggal. Mereka yang tidak bisa tinggal semuanya sudah pergi. Sekarang, di mana kita bisa merekrut orang-orang kuat? Kaisar penyihir agung memandang berkata pada Wu He. Wu He tersenyum dan berkata, Ayah, saya punya rencana yang dapat menarik sejumlah besar orang berkuasa dari Dongzu. Saya khawatir rencana itu bahkan akan menarik lebih banyak orang berkuasa daripada saat Sekte Iblis berada dalam kekacauan. Datang. Kita hanya perlu merekrut orang-orang kuat secara besar-besaran. Kaisar penyihir agung bertanya, apa rencananya? Bab 2857 Konferensi Pembantaian Setan. Apa rencananya? Kaisar penyihir agung memandang Wu He dengan penuh minat dan berkata. Wu He tertawa dengan suara rendah, bukankah Zhao Yue, pemimpin Sekte Iblis, masih dipenjara di Qilong Yuan? Bagaimanapun, dia adalah manusia fana, jadi mengapa kita tidak memanfaatkannya? Wu He tertawa. Dikatakan. Kaisar penyihir agung mengerutkan kening dan bertanya, jujur saja, apa yang akan kamu lakukan?
Wu Hei berkata, kami akan menggunakan Zhao Yue untuk mengadakan konferensi pembasmian iblis. Ayah, kamu akan memupuk iblis di dalam dinasti penyihir agung. Platform pembantaian iblis, ketika saatnya tiba, saya akan meminta keluarga kuno Akademi Dongzu untuk berbicara. Dengan undangan bersama dari dinasti penyihir besar dan Akademi Dongzu. Undang semua prajurit di Dongzu. 3 wilayah utama saat ini, Kerajaan Shenwu, dan 4 dunia tersembunyi keluarga, serta orang-orang berkuasa di wilayah lain, datang ke dinasti penyihir agung untuk menyaksikan upacaranya. Saya percaya itu dengan undangan bersama dari penyihir agung dinasti dan Akademi Dongzu, orang-orang kuat di atas Dongzu pasti akan berkumpul bersama. Bahkan keempatnya, aku khawatir keluarga besar dunia tersembunyi juga akan memberikan muka. Selanjutnya, wilayah, sekte, dan keluarga yang dihancurkan oleh sekte iblis pasti sangat membenci Zhao Yue. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan konferensi pembantaian iblis ini. Absen. Meskipun mereka sedang membangun kembali wilayah dan keluarga mereka akan tetap datang untuk menyaksikan musuh-musuh mereka mati di depan mereka. Dengan cara ini, bukankah itu akan menyatukan orang-orang kuat Dongsu lagi? Wu Hei berkata sambil tersenyum. Kaisar penyihir agung tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ya, ini ide yang bagus, dan jika kerajaan Shenwu diundang ke konferensi pembunuhan iblis ini, Bai Xiao Xiao mungkin akan datang juga. Datang. Setelah mengatakan ini, Kaisar penyihir agung dan Wu Hei sama-sama memasang senyum sinis di wajah mereka. Tapi kemudian, Kaisar penyihir agung mengerutkan kening dan berkata, tapi sekarang masih ada 1 bulan tersisa untuk pertemuan setengah tahun dengan Dongsu Sein Lin Bai. Kami mulai bersiap sekarang. Bukankah ini terlalu dini? Wu Hei tersenyum dan berkata, ayah, jika kita benar-benar memenangkan hati beberapa orang kuat, atau negara adidaya, apakah kita masih takut pada Lin Bai? Apakah kita masih takut dengan Akademi Dongzu? Tujuan kita bukan untuk menyatukan Timur. Zhou. Siapapun yang berdiri di depan kita adalah musuh, tidak terkecuali Lin Bai dan Akademi Dongzu juga. Wu Hei berkata dengan muram. Kaisar penyihir agung mengangguk dan berkata, ya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi dinasti penyihir agung. Kita harus memanfaatkannya. Kalau begitu, ayo lakukan apa yang dikatakan pangeran. Bersiaplah untuk itu. Konferensi pembunuhan iblis ini. Saya akan bertanggung jawab atas dinasti penyihir agung, dan untuk Akademi Dongzu, biarkan pangeran pergi. Kaisar penyihir agung berkata dengan dingin. Wu Hei mengangguk dan berkata, ya. Segera, 3 hari kemudian. Sebuah berita yang mengejutkan Dongzu menyebar ke seluruh dunia. Akademi Dongzu dan dinasti penyihir agung bersama-sama mengeluarkan undangan. 1 bulan kemudian, dinasti penyihir agung, di dalam kota kekaisaran, dengan marah akan membunuh Zhao Yue di platform pembantaian iblis untuk mengorbankan roh para prajurit yang dihancurkan oleh sekte iblis. Undang prajurit dari seluruh Dongzu ke kota kekaisaran dinasti penyihir besar untuk menyaksikan upacaranya. Setelah berita itu menyebar, para pejuang di seluruh Dongzu sangat bersemangat. Terutama para pejuang dari 8 dinasti besar dan 6 wilayah besar yang dimusnahkan bertepuk tangan dan pergi ke dinasti penyihir besar untuk menyaksikan konferensi pembunuhan iblis ini dengan mata kepala mereka sendiri. Sungai Suci Timur, Qianyu di sebelah kanan. Di kota kekaisaran kerajaan Shenwu, Bai Xiao Xiao berjubah kerajaan memegang buku sutra emas di tangannya. Setelah membaca kata-kata di dalamnya, dia menatap ke langit dengan tatapan kosong. Di belakang Bai Xiao Xiao, pembimbing nasional Sang Lang dan Jenderal Ilahi Chu Jiangliu berdiri dengan hormat. Apakah kalian semua melihatnya? Bai Xiao Xiao bertanya setelah hening lama. Chu Jiangliu mengangguk sedikit tetapi tidak berkata apa-apa. Guru nasional Sang Lang berkata, melapor kepada Kaisar Xiao, saya sudah mengetahuinya. Berita ini tidak hanya dikirim ke kerajaan Shenwu, tetapi juga menyebar ke seluruh Dongzu atas nama Akademi Dongzu dan dinasti penyihir agung. Dan sekarang, utusan dinasti penyihir agung memegang buku sutra ini, mengundang Yang Mulia pergi ke dinasti penyihir agung untuk mengamati upacaranya. Utusan dinasti penyihir agung ini masih menunggu di luar istana. Saya ingin tahu apakah maksud Yang Mulia Kaisar Xiao. Pergi, atau tidak pergi? Guru nasional Sang Lang bertanya dengan hati-hati. Bai Xiao Xiao bertanya, apa yang dimaksud dengan guru nasional? Guru nasional. Sang Lang segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, Zhao Yue, pemimpin sekte iblis, telah melakukan kejahatan yang keji. Kekacauan di Dongzu. Sekte prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan, dan keluarga mereka telah dihancurkan. Semua kehidupan berada dalam reruntuhan, dan para prajurit Dongzu
marah kepada manusia dan dewa. Dan kerajaan Shenwu kita juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi penguasa ribuan wilayah di sisi kanan Sungai Suci Timur. Di antara mereka, kami mengendalikan domain Shenlong, domain Dongshan, dan wilayah besar lainnya. Para prajurit di wilayah ini semuanya dibantai oleh Sekte Iblis, dan kemarahan mereka masih berlanjut. Jika Yang Mulia Kaisar Xiao dapat menghadiri konferensi ini atas nama kerajaan Shenwu, dia mungkin mendapatkan lebih banyak dukungan dari rakyat. Mulai sekarang, dalam 1000 wilayah di sisi kanan timur Suci River, semua pejuang harus taat dan taat kepada Yang Mulia. Ini akan sangat bermanfaat bagi kerajaan Shenwu tanpa bahaya apapun. Guru Nasional Sanglang memberitahu Kaisar Xiao tentang pemikirannya. Setelah mendengar ini, Kaisar Xiao tidak menjawab, melainkan terdiam. Ketika dia tidak mendapat tanggapan dari Kaisar Xiao, Tuan Kekaisaran Sanglang tiba-tiba berkeringat dingin, dan matanya mulai berputar. Dia berpikir, mungkinkah dia mengatakan sesuatu yang salah. Setelah menunggu lama, Bai Xiao tidak mengatakan apa-apa, dan Sanglang berkata, tentu saja, jika Yang Mulia Kaisar Xiao tidak ingin pergi, tidak apa-apa, tetapi kita perlu mencari alasan yang bagus. Sebelum Sanglang selesai berbicara, Bai Xiao bertanya, Pangeran Chu, di mana Lin Bai? Ketika Kaisar Xiao menyela, Sanglang buru-buru berhenti berbicara. Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, Tuan Jian belum kembali sejak dia meninggalkan Dongzu setengah tahun yang lalu. Saya pernah mengirim prajurit ke Akademi Dongzu untuk bertanya. Menurut berita dari Akademi Dongzu, konon bahwa Pangeran Jian pergi ke Tanah Beizu untuk mencari harta karun. Kaisar Xiao berkata, kamu belum kembali. Chu Jiangliu, kirim semua mata-mata militer ke dinasti penyihir besar secara bertahap. Saya ingin untuk mengendalikan dinasti penyihir agung. Semua pergerakan, serta daftar semua orang kuat yang datang ke dinasti penyihir besar untuk menyaksikan upacara kali ini. Selain itu, kirimkan Anbu. Saya tidak peduli apa metode yang kamu gunakan. Dalam waktu setengah bulan, aku akan memberitahu Pangeran Pedang tentang konferensi pembasmian iblis ini. Semuanya. Kaisar Xiao berkata dengan dingin. Ya, Yang Mulia. Jawab Chu Jiangliu. Kaisar Xiao memandang guru kekaisaran Sanglang dan berkata, pergi dan beritahu utusan dinasti penyihir agung bahwa pada tanggal 15 September saya akan tiba di kota kekaisaran penyihir agung untuk menyaksikan upacara pembunuhan iblis. Master kekaisaran Sanglang tampak bahagia, dia buru-buru mengepalkan tinjunya. Dan berkata, ya, Yang Mulia, saya akan memberitahu utusan dinasti penyihir agung sekarang. Tapi kali ini, Kaisar Xiao tidak menunggu sampai Sanglang selesai berbicara. Dan berteriak dengan dingin, Chu Jiangliu. Guru Nasional Sanglang sekali lagi diplot oleh Kaisar Xiao. Hatinya masih dingin. Dia licik dan pandai mengamati perkataan orang. Sekarang dia menyadari bahwa Kaisar Xiao tidak biasa. Dan apa yang Kaisar Xiao katakan kepada Chu Jiangliu selanjutnya membuat bulu kuduk Sanglang berdiri. Saya di sini, jawab Chu Jiangliu dengan serius. Kaisar Xiao berkata, kumpulkan pasukan dan bersiap untuk perang. Saya mengerti, menteriku. Chu Jiangliu mengangguk. Bab 2858 kembali ke Akademi Dongzu. Pada hari ke-7 bulan September, masih ada 23 hari sebelum periode 6 bulan yang disepakati antara Lin Bai dan dinasti penyihir agung. Pada hari ini, Lin Bai kembali masuk ke Dongzu. Meski baru awal musim gugur di bulan September, angin di Dongzu sudah sangat dingin, pepohonan di pegunungan dan ladang mulai perlahan layu, dan suasana dingin memancar antara langit dan bumi. Lin Bai, Hu Xiner, Fu Qingxuang, dan Lin Yeren memasuki Dongzu bersama-sama. Ayo kita kembali ke Akademi Dongzu dulu. Jika saya ingin melihat pemimpin 5 racun, saya memerlukan persetujuan Akademi Dongzu. Lin Bai berkata kepada Fu Qingxuang dan Hu Xiner, lalu langsung pergi ke Akademi Dongzu. Fu Qingxuang tersenyum dan berkata, tepat pada waktunya, saya akan pergi mencari Lan Ling juga. Tentu saja, Hu Xiner tidak masuk akal. Mereka bertiga langsung menuju lautan dewa dan iblis. Setelah beberapa hari berlari dengan kecepatan penuh, mereka akhirnya kembali ke lautan dewa dan iblis. Begitu dia melangkah ke lautan para dewa dan iblis, Lin Bai melihat murid-murid Akademi Dongzu pergi berdampingan berdua atau bertiga, masih berbicara dan tertawa di antara mereka sendiri. Lin Bai berjalan melewati mereka dan mendengar kata, konferensi pembantaian iblis paling sering disebutkan di mulut mereka. Konferensi pembantaian iblis. Lin Bai mengerutkan kening, ekspresinya sedikit serius, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya. Segera, Lin Bai melaju kembali ke gerbang dalam. Kembali ke gerbang dalam,
Lin Bai langsung pergi ke klan Lan dan bertemu Lan Ling. Apakah dia putra suci? Saya telah melihat putra suci Lin Bai. Saya telah melihat putra suci Lin Bai. Para pejuang klan Lan melangkah maju satu demi satu, mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat pada Lin Bai. Lin Bai berkata, saya ingin membawa Tuan Lan Ling. Mohon tunggu sebentar, nak, kami akan masuk dan melapor. Seorang murid klan Lan masuk ke pulau untuk melapor. Tidak lama kemudian, Lan Yuxin terbang keluar dari klan Lan dan mendatangi Lin Bai. Dia berteriak sambil tersenyum, Lin Bai, apakah kamu kembali? Lin Bai mengangguk dan berkata, lama tidak bertemu, Lan Yuxin, Lan is Tuan Ling di sini. Ya, ikut aku akan membawamu menemui ayahku. Lan Yuxin mengangguk sedikit, lalu memandang Fu Qingxuang di samping Lin Bai, matanya bersinar, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Paman Fu Qingxuang. Senyuman muncul di wajah Fu Qingxuang dan dia berkata, orang tua itu, Lan Ling, tidak terlihat terlalu baik, tapi dia akan cukup tampan setelah memiliki seorang putri. Lan Yuxin tersenyum malu-malu dan memimpin mereka bertiga. Langsung ke pulau itu. Berjalan di jalan, Lin Bai bertanya, saya baru saja kembali ke Akademi Dongzu dan melihat banyak prajurit meninggalkan Akademi Dongzu. Mereka sepertinya akan menghadiri suatu konferensi. Konferensi pembantai iblis apa? Apa? Baru-baru ini, Akademi Dongzu melakukannya sesuatu terjadi di pulau itu. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Lan Yuxin membeku, dan dia terlihat sedikit tidak wajar, dia ragu-ragu untuk berbicara dengan Lin Bai. Melihat ekspresi Lan Yuxin berubah, Lin Bai segera melangkah maju, menarik bahu Lan Yuxin, dan berkata dengan dingin, apakah konferensi pembantaian iblis ini ada hubungannya dengan Zhao Yue? Pada saat ini, bahkan jika Lin Bai ada di sana lagi, bahkan orang bodoh pun bisa menebaknya. Dia, di Dongzu, satu-satunya orang yang bisa disebut iblis sekarang adalah Zhao Yue. Lan Yuxin mengangguk dan berkata, ya, setengah bulan yang lalu, Wu He, putra mahkota dinasti penyihir agung, datang ke Akademi Dongzu, berharap agar Akademi Dongzu dan dinasti penyihir agung berbicara bersama, dan memanggil prajurit Dongzu untuk berkumpul di dinasti penyihir besar untuk berpartisipasi dalam pemenggalan kepala konferensi iblis. Dan konferensi pembantaian iblis ini mengacu pada membunuh Zhao Yue. Lan Yuxin memandang Lin Bai. Wajah Lin Bai bersinar, dan ekspresinya sedikit dingin. Lan Yuxin berkata, ayo pergi dan temui ayahku dulu. Saat dia berbicara, Lan Yuxin membawa Lin Bai dan yang lainnya ke tepi danau Yangtze dan melihat Lan Ling duduk bersila. Lin Bai, kamu kembali. Hei, kenapa kamu, orang tua, di sini juga? Lan Ling sangat gembira saat melihat Lin Bai, dan kemudian memandang Fu Qingxuang di samping Lin Bai, dengan sedikit provokasi di wajahnya. Fu Qingxuang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatirkan aku dulu. Lebih baik menghibur Lin Bai dulu. Sejak dia mendengar tentang konferensi pembantaian iblis, niat pedang dan niat membunuh di tubuhnya tidak pernah berhenti sejenak pun. Lan Ling memandang Lin Bai dengan ekspresi muram. Turun. Lin Bai melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan dingin, mengapa? Periode setengah tahun antara aku dan dinasti penyihir agung belum tiba. Bahkan jika konferensi pembantaian iblis diadakan pada tanggal 15 September periode setengah tahun masih belum tiba. Tiba. Mengapa Akademi Dongzu dan dinasti penyihir agung tidak menepati perjanjian mereka? Lin Bai berjalan ke arah Lan Ling dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, ketika Lin Bai berbicara dengan Lan Ling, tidak ada rasa hormat sama sekali, tetapi ekspresi menuduh. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan kaget. Dia sudah mengenal Lin Bai sejak lama, tapi dia belum pernah melihat Lin Bai berbicara dengan Lan Ling dengan ekspresi seperti itu. Lan Ling merasa suasana hati Lin Bai sedikit berfluktuasi, jadi dia berkata dengan dingin, bukan ini yang saya maksud, ini adalah arti dari Akademi Dongzu, dan arti dari Pengadilan Ilahi Ketertiban. 9 Tetua Ordo Pengadilan Ilahi. Dipimpin oleh keluarga Gu, di antaranya 8 tetua semuanya setuju untuk mengadakan konferensi pembantaian iblis, tetapi saya adalah satu-satunya yang menolaknya, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan, suara saya tidak relevan. Lan Ling berkata pada Lin Bai tanpa daya. Lin Bai berkata dengan dingin, mengapa? Mengapa mereka setuju? Lin Bai tahu bahwa di Pengadilan Ketertiban Ilahi, ada juga tetua yang memiliki hubungan baik dengan Lan Ling dan klan Lan. Secara logika, mereka harus mendukung Lan Ling. Namun kali ini, alih-alih mendukung Lan Ling, mereka malah mendukung keluarga Gu. Lan Ling berkata, Lin Bai, pertempuran antara Sekte Iblis setengah tahun yang lalu sangat tragis.
9 dari 10 dinasti dihancurkan, 6 dari 9 wilayah dihancurkan, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya kehilangan keluarga dan rumah mereka. Tak terhitung jumlahnya. Para prajurit mengungsi karena kebencian terhadap sekte iblis adalah milik seluruh benua timur. Meskipun saya memiliki beberapa tetua yang berhubungan baik dengan saya di pengadilan ketertiban ilahi, mereka juga tahu bahwa sangat penting untuk bunuh Zhao Yue. Hanya dengan cara ini mereka bisa diredakan kemarahan para pejuang benua timur bawah. Jadi, di antara 9 tetua pengadilan ketertiban ilahi, hanya aku yang keberatan, sementara 8 lainnya semuanya setuju. Lan Ling berkata dengan dingin. Wajah Lin Bai menjadi lebih dingin. Lan Yuxin di samping berkata dengan suara rendah, Lin Bai, ini memang benar. Banyak orang tahu apa yang terjadi di Gunung Order. Memang benar hanya ayahku yang menentangnya. Tapi, satu orang menentangnya. Tidak ada gunanya. Lan Yuxin berbisik kepada Lin Bai. Lin Bai terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, saya ingin pergi ke penjara Long Yuan untuk menemui Zhao Yue, dan saya memerlukan izin dari Akademi Dongzu. Lan Ling mengangguk dan berkata, oke. Saat dia berbicara, Lan Ling mengeluarkan sebuah tanda dan menyerahkannya kepada Lin Berg. Setelah Lin Bai mengambil token itu, dia berbalik dan meninggalkan Akademi Dongzu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menuju dinasti penyihir besar di wilayah Jianghai. Tapi Fu Qingxuang dan Hu Xiner tidak pergi. Lan Yuxin, Lan Ling, Fu Qingxuang, dan Hu Xiner semuanya berdiri di tepi danau saat ini, melihat punggung Lin Bai yang acuh tak acuh saat dia berbalik dan pergi, wajah mereka semua dingin. Fu Qingxuang kembali sadar dan berkata dengan tenang, sepertinya dia lebih menakutkan daripada saudara Lin Duo. Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya berharap masalah ini akan diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak, itu tidak akan mungkin. Anda tahu berapa banyak kerugian yang akan ada. Fu Qingxuang memandang Lan Ling dan bertanya, saya benar-benar ingin tahu, apa hubungan antara Zhao Yue, pemimpin agama iblis, dan Lin Bai? Apakah layak membuat Lin Bai membayar begitu banyak? Lan Ling dengan senyum masam, dia memandang Lan Yuxin dan berkata, kamu telah berada di wilayah segala bangsa selama setengah tahun. Saya yakin kamu telah menyelidiki dengan jelas. Lan Yuxin menunduk dan tetap diam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata apa yang terjadi antara Lin Bai dan Ye Suxin. Bab 2859 Raja Qingyang. Lan Yuxin mengangkat kepalanya dan memberitahu Fu Qingxuang apa yang terjadi antara Lin Bai dan Ye Suxin. Kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Zhao Yue mengambil tubuh Ye Suxin, dan jiwa mereka menjadi satu. Lin Bai harus pergi ke Beizu untuk meminjam pedang cermin air dari keluarga Dewa Pedang. Lan Yu Xin berkata dengan lembut. Dalam waktu singkat, Lan Yuxin dengan jelas memberitahu Fu Qingxuang tentang apa yang terjadi antara Lin Bai dan Ye Suxin. Ketika Fu Qingxuang mendengar ini, dia langsung menatap dan berseru, apa? Ye Suxin sedang mengandung anak Lin Bai, tapi... Lan Yuxin mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa di Miracle Ridge, Ye Suxin lah yang menginginkannya hingga dia rela bunuh diri untuk melindungi Lin Bai. Dan orang yang memaksa mati Ye Suxin adalah seorang pejuang bernama Ye Jianjun. Kata Lan Yuxin. Mata Fu Qingxuang berbinar, jenius nomor 1 dari keluarga Dewa Pedang, Ye Jianjun. Itu dia. Tidak heran dia tidak ragu-ragu menyinggung keluarga Dewa Pedang dan membuat marah Ye Jianjun, tetapi juga ingin membunuh Ye Jianjun. Ini dianggap perselisihan antara dia dan Ye Jianjun. Perseteruan darah. Fu Qingxuang berbisik. Lan Ling melihat ekspresi Fu Qingxuang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah terjadi sesuatu di Beizu. Fu Qingxuang berkata dengan dingin, di depan ahli pedang dari keluarga Ye dari keluarga Dewa Pedang, dia membunuh keluarga Ye. Orang nomor 1 jenius, Ye Jianjun, jiwa bela diri tingkat dewa, terbunuh. Apa? Lan Ling berseru dengan mata terbelalak, dia sangat berani. Fu Qingxuang kembali sadar dan berkata dengan dingin, kami tidak mengendalikan apa yang terjadi di wilayah 10.000 kerajaan. Kita harus bertanya pada Sun Zizang dan Su Yanhua. Mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayah 10.000 kerajaan. Di atas punggung bukit keajaiban Lin Bai, terjadi pertempuran berdarah di segala arah. Cucu saudara Lin Duo lahir mati, dan mereka hanya berdiri dan menonton. Fu Qingxuang berkata dengan marah, di mana Su Yanhua dan Sun Zi bersembunyi. Lan Ling memandang Fu Qingxuang, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa ini orang gila juga akan mulai menjadi gila. Meninggalkan lautan dewa dan iblis, Lin Bai memimpin Lin Ye ke pedang terbang dan terbang dengan kecepatan penuh, langsung menuju daerah Jianghai.
Suatu hari kemudian, Lin Bai bergegas ke daerah Jianghai. Penjara Long Yuan. Lin Bai menginjak pedang terbang dan jatuh dari langit, dia melihat celah di tanah di depannya dan berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anak suci Lin Bai. Ketika Lin Bai baru saja jatuh di luar Qiulong Yuan, 9 orang kuat tiba-tiba melompat di hutan di luar Qiulong Yuan, mendatangi Lin Bai, dan memblokir Lin Bai. Masuki jurang penjara naga. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa 9 orang ini jelas merupakan 9 ahli alam aspirasi yang diputuskan bersama oleh Akademi Dongzu dan Dinasti Penyihir Agung untuk dikirim untuk menjaga tahanan Long Yuan. Mereka adalah Gu Tianxuan dan Gu Lianxing dari keluarga Gu, Lan Yuanshan dan Lan Yuanxing dari klan Lan, Chen Xinghe dari keluarga Chen, Tarian Kong dari keluarga Kong, serta Zhang Xifeng, Xi Ziliang, orang kuat di alam aspirasi Akademi Dongzu. Ada orang lain yang merupakan orang kuat di alam aspirasi Dinasti Penyihir Agung. Sengzi Lin Bai, kamu kembali. Lan Yuanxing maju selangkah dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan melihat ke beberapa ahli alam bertujuan, dan berkata dengan tenang, saya telah bertemu beberapa senior. Saya mendapat izin dari Akademi Dongzu di sini. Saya ingin pergi ke Prisoner Dragon Abyss untuk bertemu Zhao Yue. Lin Bai mengambil melihat dari tas penyimpanannya. Dia mengeluarkan token yang diberikan Lan Ling kepada Lin Bai dan meletakkannya di depan 9 orang. Lan Yuanxing melihatnya, mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, oke. Silakan. Lan Yuanxing melihat dan secara alami menyadari bahwa ini adalah tanda Lan Ling, jadi dia mengangguk dan setuju. Mendengar persetujuan Lan Yuanxing, pria kuat lainnya dari klan Lan, Lan Yuanshan, juga mengangguk sedikit dan menyingkir. Terima kasih senior, Lin Bai mengangguk sedikit, tersenyum, dan segera berjalan ke depan. Tapi sebelum Lin Bai mengambil beberapa langkah, suara dingin lainnya terdengar, berhenti, tidak, kamu tidak bisa masuk. Lin Bai tertegun dan melihat ke atas. Prajurit yang menghalanginya saat ini berasal dari dinasti penyihir besar. Jika Lin Bai mengingat dengan benar orang yang berkuasa di alam aspirasi, orang ini pastilah seorang pangeran tertentu di dinasti penyihir agung. Sepertinya disebut, Raja Qingyang. Raja Qingyang adalah pangeran kelas 1 dalam dinasti penyihir agung, dia berada di puncak kekuatan dan juga merupakan pangeran yang paling dihargai oleh Kaisar Penyihir Agung. Raja Qingyang sekarang muncul di depan Lin Bai dan mencegah Lin Bai memasuki Qiulong Yuan. Wajah Lin Bai tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata, mengapa? Raja Qingyang berkata dengan dingin, konferensi pembantaian iblis akan segera dimulai. Kami diperintahkan untuk menjaga tempat ini dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Ini bukan maksud dari dinasti penyihir agung saja, tapi hasil negosiasi dengan Akademi Dongzu. Saudara Gu Lianxing, bukan. Bukankah keluarga Gu Anda mengatakan itu? Raja Qingyang memandang Gu Lianxing dan berkata. Gu Lianxing terbatuk ringan dan berkata dengan tenang, kami memang telah menerima perintah dari Akademi Dongzu. Tidak ada yang diizinkan mengunjungi Zhao Yue, dan tidak ada yang diizinkan memasuki Qiulong Yuan. Maaf, Putra Suci Lin Bai, Gu Lianxing berkata dengan nada meminta maaf. Tapi saya mendapat izin dari Akademi Dongzu, dan itu izin dari Master Lan Ling, Ketua Pengadilan Ketertiban. Bukankah ini oke? Lin Bai memandang 9 orang di depannya dengan marah dan berkata. Raja Qingyang mencibir dan berkata, ini adalah perintah dari Pengadilan Ketertiban Ilahi. Tuan Lan Ling sungguh lucu. Dia awalnya adalah penatua dari Pengadilan Ketertiban Ilahi, tetapi sekarang dia harus melanggar perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh sesepuh mereka. Lan Yuanshan memandang Raja Qingyang dan berkata dengan dingin, Raja Qingyang, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dengan kata-kata Anda. Tuan Lan Ling bukan hanya penatua pengadilan ilahi, tetapi juga kepala klan Lan saya. Jika kamu berani berbicara kasar, aku akan segera membuat darahmu berceceran setinggi 3 kaki. Setelah mendengar kata-kata Lan Yuanshan, Raja Qingyang gemetar dan menatap Lan Yuanshan dengan kaget. Lan Yuanxing berdiri saat ini dan berkata, semuanya, Lin Bai awalnya adalah putra suci Akademi Dongzu, dan dia memegang piagam Akademi Dongzu. Terlebih lagi, dalam pertempuran setengah tahun yang lalu, Lin Bai mendapat pujian terbesar. Tidak bisakah kita membiarkannya masuk? Lan Yuanxing berdiri dan menjadi perantara bagi Lin Bai. Raja Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, konferensi pembantaian iblis akan segera hadir, Zhao Yue tidak boleh membuat kesalahan. Mendengar sikap Raja Qingyang begitu tegas, Lin Bai mencibir dan bertanya, bagaimana jika saya bersikeras untuk bertemu hari ini? Raja Qingyang mencibir, jika putra suci Lin Bai ingin memaksa masuk hari ini, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar.
Lin Bai tersenyum dingin dan menghadapi Lin Bai tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap Raja Qingyang, orang kuat di alam aspirasional. Sebaliknya, dia berkata secara provokatif, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa begitu kasar. Raja Qingyang tampak kaku dan menatap Lin dengan tatapan ekspresi jelek putih. Dia juga tidak menyangka bahwa Lin Bai akan berani menantangnya, orang kuat di alam aspirasional, secara langsung. Untuk sesaat, Raja Qingyang bingung. Jika ada pejuang biasa lainnya yang menghadapi kesulitan, Raja Qingyang akan mengangkat tangannya dan membunuhnya. Tapi Lin Bai berbeda. Dia adalah putra suci Akademi Dongzu. Jika dia membunuhnya, Akademi Dongzu mungkin akan sangat marah. Dan sekarang, ada 8 orang kuat dari Akademi Dongzu yang berdiri. Bab 2860 berliku-liku. Menghadapi provokasi Lin Bai, Raja Qingyang terlihat jelek, dan melihat 8 orang kuat dari Akademi Dongzu di sekitarnya terdiam, yang membuat Raja Qingyang semakin bingung. Setelah berpikir sejenak, Raja Qingyang tersenyum dan berkata, "Oke, kamu bisa memasuki jurang naga tahanan, tapi kamu hanya mendapat izin dari Akademi Dongzu. Jika Kaisar Penyihir Agung juga bersedia mengizinkanmu masuk, maka aku tidak punya apa-apa untuk mengatakan. Katakan, Anda bisa pergi menemui Yang Mulia terlebih dahulu, dan kemudian datang ke sini setelah izin Yang Mulia." Raja Qingyang bertanya. Mata Lin Bai berkedip dan dia menatap Gu Lianxing dan Gu Tianxuan, 2 orang kuat dari keluarga Gu. Mereka jelas tidak ingin membiarkan Lin Bai memasuki penjara Long Yuan. Pada saat ini, jika Lin Bai memaksa masuk, saya khawatir perlu mengambil tindakan. Baik, Lin Bai mengangguk tak berdaya. Setelah selesai berbicara, Lin Bai berbalik dan meninggalkan tahanan Long Yuan, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju kota kekaisaran dinasti penyihir besar. Sua. Aliran cahaya langsung menuju ke kota kekaisaran dinasti penyihir agung. Langsung ke istana. Pengawal istana yang menjaga istana segera menyadarinya dan bergegas satu demi satu, berteriak dengan suara dingin, "Siapa itu? Berani masuk ke istana dinasti penyihir besar?" Lin Bai muncul di atas kota kekaisaran dan berkata masuk suara dingin, "Apakah Kaisar Penyihir Agung ada di sini? Lin Bai, tolong temui aku." Suara Lin Bai, seperti guntur, menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Pada saat ini, sekelompok orang kuat menemani Kaisar Penyihir Agung ke udara kota kekaisaran. Berdiri di samping Kaisar Penyihir Agung adalah Pangeran Wu He. Namun, ketika Pangeran Wu He memandang Lin Bai, matanya masih penuh dengan rasa dingin dan kebencian. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, "Tuan Lin Bai, Anda terlalu nakal, beraninya Anda masuk ke kota kekaisaran." Lin Bai berkata, "Kaisar Penyihir Agung, apakah Anda masih ingat bahwa saya punya janji dengan Anda selama setengah jam? Tahun." Kaisar Penyihir Agung segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya ingat." Lin Bai berkata, "Tetapi penunjukan setengah tahun belum tiba, mengapa Anda memutuskan konferensi pembantai iblis?" Yang Agung Kaisar Penyihir tersenyum dan berkata, "Meskipun penunjukan setengah tahun belum tiba, itu tidak lama lagi. Sekarang, aku sedang membuat persiapan, lalu kenapa? Lagi pula, sekarang kamu sudah kembali. Disebut cara untuk membelah jiwa." Lin Bai mengangguk, "Tentu saja saya menemukannya. Awalnya saya ingin pergi ke penjara Long Yuan, tetapi orang kuat yang menjaga tahanan Long Yuan mengatakan bahwa saya memerlukan izin Anda sebelum saya dapat memasuki penjara naga abis." Kaisar Penyihir Agung tersenyum dan berkata, "Begitu, oke." Saat dia berbicara, Kaisar Penyihir Agung berkata dia mengambil sebuah tanda dan melemparkannya ke depan Lin Bai seperti amal. "Ambil tokennya dan pergi," kata Kaisar Penyihir Agung sambil tersenyum tipis. Mata Lin Bai berkedip, dia mengambil token itu, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah Lin Bai pergi, Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, "Kamu hanyalah putra suci Akademi Dongzu. Sekarang aku telah membuatmu bangga selama 2 hari. Setelah konferensi pembantaian iblis, aku akan memberitahumu betapa kuatnya dinasti penyihir agung." "Pangeran," Wu He berkata dengan suara rendah pada saat ini, "Ayah, saya melihat bahwa hubungan antara Lin Bai dan penyihir itu sangat dekat. Jika pada saat kritis ini, Lin Bai dengan paksa menyelamatkan penyihir itu, apa yang harus kita lakukan?" Kaisar Penyihir Agung mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini, jadi dia berkata, "Tidak mungkin, dia adalah putra suci Akademi Dongzu dan pemimpin jalan lurus Dongzu. Dia seharusnya tidak melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu." Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin. Wu He menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, kamu dan Lin Bai sudah saling kenal untuk waktu yang singkat, tetapi kamu tidak tahu bahwa orang ini sangat berani dan sombong.
Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Mata Kaisar Penyihir Agung berkilat saat ini, dia melihat ke arah Lin Bai pergi, dan segera berkata dengan suara dingin, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya telah memberinya token, dan dia akan pergi ke penjara Long Yuan. Mata Wu He berkilat, dan sudut mulutnya berubah menjadi lengkungan dingin, saya punya ide. Kaisar Penyihir Agung bertanya dengan rasa ingin tahu, Pangeran, apa yang dapat Anda lakukan? Saya dapat memberitahu Anda, dialah putra suci Akademi Dongzu. Meskipun tampaknya berselisih dengan keluarga Gu, Akademi Dongsu pada awalnya adalah keseluruhan. Jika berani membunuh Lin Bai, Akademi Dongsu pasti akan merasa terprovokasi. Pertarungan antara Zhou Suegong bukanlah hal yang baik berakhir. Wu He mengangguk dan berkata, jangan khawatir, ayah, secara alami saya tidak akan membunuh Lin Bai saat ini. Tetapi orang ini memang merupakan faktor yang tidak pasti, jadi kami berencana untuk menjebaknya terlebih dahulu, dan kemudian biarkan dia keluar setelah konferensi pembunuhan iblis ini selesai, sehingga semuanya bisa diselesaikan. Kaisar Penyihir Agung mengangguk dan berkata, jika kita bisa menjebaknya, itu yang terbaik. Setelah Lin Bai mendapat tanda itu dari Kaisar Penyihir Agung, segera, dia dan Lin Ye pergi ke Qilong Yuan lagi. Namun ketika Lin Bai sedang berlari kencang di udara dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba seorang prajurit berpakaian hitam muncul di langit di depannya, menghalangi jalan Lin Bai. Pada saat yang sama, prajurit berbaju hitam yang identik muncul di belakang Lin Bai. Para pejuang ini semuanya mengenakan seragam yang sama, mengenakan pakaian hitam, jubah hitam dan topi bambu hitam, menutupi wajah dan menyembunyikan aura mereka. Lin Bai dan Lin Ye berhenti. Lin Bai memandangi lusinan prajurit yang mengelilinginya dengan mata dingin, dan berkata dengan ekspresi dingin, apakah kamu di sini untuk mencari kematian? Pergi. Lin Bai berkata dengan dingin. Tolong, putra suci Lin Bai, ikutlah dengan kami. Selusin prajurit berbaju hitam tiba-tiba berkata dengan dingin. Keluar. Mata Lin Bai tertegun, dan niat membunuh di tubuhnya terungkap. Lakukan. Ketika selusin prajurit mendengar suara Lin Bai, mereka segera melintas dan bergegas menuju Lin Bai. Kekuatan kultivasi mereka sepenuhnya tersebar pada saat ini. Alam aspirasional. Lin Bai membuka matanya dan memandang selusin prajurit ini dengan ngeri. Selusin prajurit ini semuanya berada di alam aspirasional. Lin Ye, hati-hati. Setelah Lin Bai berkata kepada Lin Ye, dia segera mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan menatap dengan dingin ke selusin prajurit yang bergegas mendekat. Cahaya pedang menyala tiba-tiba dan dia membunuh selusin prajurit di depannya. Siapa kamu? Lin Bai sedikit terkejut. Jarang sekali di Dongsu bisa mengirim lebih dari selusin prajurit Aiming Realm sekaligus. Jangan bicara omong kosong dengannya, bawa dia pergi dengan paksa. Setelah selusin prajurit berkomunikasi satu sama lain, mereka bergegas maju tanpa menjawab Lin Bai. Lin Bai mengayunkan pedangnya untuk menyambutnya. Cahaya pedang Lin Bai sangat menusuk tulang, dan ketika menusuk seorang prajurit Aspiring Realm tersenyum dingin, dan bukannya menghindar, dia bergegas menuju cahaya pedang Lin Bai. Puff! Saat dia melemparkan pedang Lin Bai, darah berceceran di mana-mana. Prajurit yang berada di alam aspirasional ini lengannya dipotong oleh Lin Bai dengan pedang. Kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Prajurit Aspiring Realm berkata kepada Lin Bai dengan sangat ngeri. Lin Bai berkata dengan dingin, katakan padaku, apakah kamu dari keluarga Gu? Atau dari dinasti Penyihir Agung?